Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan kembali tentang apa yang sudah kami pelajari di kelas dari mata kuliah analisis kompleks dengan semua materi yang telah kita pelajari di kelas. Iya, dengan kelompok kami yaitu ada Ali Lutfia Zahra, saya sendiri, dengan Hilda Salim Maulida, Nailita Mamah, Rahman Nursoleha, Tatu Ambarwati, dan Fiona Zahra. Ya, selanjutnya kita masuk ke materi yang pertama, yaitu ada materi turunan di dalam analisis kompleks gitu ya. Di sini ada pendahuluannya dulu. Dalam analisis kompleks, konsep turunan itu tidak hanya menjadi perluasan dari kalkulus real, tetapi juga menjadi dasar bagi struktur yang sangat berbeda dan lebih kaya. Fungsi kompleks yang dapat diturunkan disebut fungsi holomorfik, memperhatikan sifat-sifat yang sangat istimewa yang tidak terjadi di kalkulus real seperti analitik, tak terbatasnya keterdiferensialan, dan adanya representasi deret pangkat. Iya, masuk ke definisi turunan kompleks. Misalkan f C itu C adalah fungsi kompleks gitu ya, dan Z0 itu anggota dari kompleks dari C tersebut adalah titik dalam domainnya. Turunan kompleks dari F di Z0 jika ada didefinisikan sebagai F aksen, Z0 sama dengan lim, Z mendekati Z0, FZ dikurangi FZ0 dibagi Z dibagi Z0. Jika limit ini ada dan independen terhadap arah pendekatan Z mendekati Z0 di bidang kompleks, maka F dikatakan dapat diturunkan gitu ya, diferentiable di Z0. Nih, ada catatan penting nih. Di bidang kompleks itu limit harus berlaku untuk semua arah, tidak dari kiri dan kanan seperti di kalkulus real. Inilah yang membuat diferensiasi kompleks jauh lebih ketat katanya. Iya, kita lanjut ke fungsi holomorfik dan analitik. Jika fungsi f dapat diturunkan di satu lingkungan di daerah Z0, maka f disebut holomorfik di Z0. Yang kedua, ada jika f holomorfik di seluruh domain terbuka D subset dari C, maka kita katakan f anggota H D, yaitu f holomorfik di D. Menariknya, fungsi holomorfik di D juga analitik di D, yang artinya bisa dinyatakan sebagai deret pangkat atau power series. Ya, selanjutnya ada syarat Cauchy-Riemann, di mana untuk memastikan apakah suatu fungsi fz sama dengan u xy ditambah i dikali v xy dengan z sama dengan x ditambah i kali y memiliki turunan kompleks, kita gunakan persamaan Cauchy-Riemann di mana du per dx itu sama dengan dv per dy atau du per dy sama dengan min dv per dx. Jika u dan v memiliki turunan parsial kontinu dan persamaan Cauchy-Riemann dipenuhi di z0 y0, maka f dapat diturunkan atau differentiable di z0 sama dengan x0 ditambah i y0 dan ada turunan kompleksnya juga. Selanjutnya ada contoh fungsi yang dapat diturunkan atau holomorfik. Ada fz sama dengan z pangkat n untuk n anggota bilangan asli dan fz sama dengan e pangkat z fz sama dengan sin z cos z, fungsi polinomial dan eksponensial. Ada juga contoh fungsi yang tidak dapat diturunkan secara kompleks. Ada fz sama dengan z karena fz sama dengan x kurangi i dikali y yang Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi logaritma. Fungsi logaritma adalah kebalikan dari fungsi eksponen. Artinya, kalau z sama dengan e pangkat w, maka log z sama dengan w. Bentuk umumnya, kalau z sama dengan re pangkat i theta, maka log z sama dengan ln r ditambah i theta. Di sini, r adalah panjang vektor z atau modulus, dan theta adalah sudutnya atau argumen. Karena sudut theta bisa ditambah kelipatan 2pi tanpa mengubah nilai z, maka logaritma bisa punya banyak nilai. Log z sama dengan ln modulus z ditambah i dalam kurung argumen z ditambah 2pn dengan n anggota bilangan bulat. Untuk menghindari kebingungan, biasanya kita ambil satu nilai utama saja, yaitu saat theta di antara min pi sampai pi. Ini disebut sebagai cabang utama log z. Turunan dari logaritma kompleks juga bisa dihitung, dan hasilnya adalah d per dz dalam kurung log z sama dengan i per z. Sekarang kita beralih ke contoh soal. Di sini ada soal tentukan bentuk umum dan turunan dari log min 1 min i. Langkah pertama, kita ubah bentuk min 1 min i ke dalam bentuk polar. Hasilnya, min 1 min i sama dengan akar 2 dikali e pangkat min 3pi per 4i. Lalu, kita pakai rumus logaritma. Log min 1 min i sama dengan ln akar 2 ditambah i dalam kurung min 3pi per 4 ditambah 2pn dengan n anggota bilangan bulat.
Kalau kita ambil cabang utama, yaitu N sama dengan 0, maka log min 1 min I sama dengan ln akar 2 dikurang 3pi per 4i. Untuk turunannya, kita pakai rumus D per dz dalam kurung log z sama dengan 1 per z. Jadi, turunan dari log min 1 min I adalah 1 per min 1 min I. Disederhanakan menjadi min 1 plus I per 2. Pada bagian ini, kita akan membahas tentang fungsi eksponensial kompleks, yaitu perluasan dari fungsi e pangkat x ke bilangan kompleks. Notasi, jika z sama dengan x plus y, maka bentuk eksponensialnya ditulis sebagai e pangkat z. Perhatikan deret Maclaurin dari e pangkat x, cos x, dan sin x untuk semua bilangan real x. E pangkat x sama dengan sigma dari n sama dengan 0 sampai t hingga x pangkat n per n faktorial. Kemudian, cos x sama dengan sigma dari n sama dengan 0 sampai t hingga min 1 pangkat n, x pangkat 2n per 2n faktorial. Dan yang terakhir, sin x sama dengan sigma n sama dengan 0 sampai t hingga min 1 pangkat n, x pangkat 2n plus 1 per 2n plus 1 faktorial. Nah, deret inilah yang menjadi dasar munculnya hubungan antara fungsi eksponensial dan fungsi trigonometri dalam bilangan kompleks. Slide selanjutnya, kita lihat sifat-sifat dari fungsi eksponensial kompleks. Misalkan Z1 sama dengan X1 plus Y1 dan Z2 sama dengan X2 plus Y2. Maka fungsi eksponensial yang pertama, E pangkat Z1 dikali E pangkat Z2 sama dengan E pangkat Z1 plus Z2. Selanjutnya, E pangkat Z1 per E pangkat Z2 sama dengan E pangkat Z1 min Z2. Nah, selanjutnya, dalam kurung E pangkat Z pangkat N sama dengan E pangkat NZ. Sifat selanjutnya, E pangkat Z plus 2 kali I sama dengan E pangkat Z. Selanjutnya, E pangkat M per N PI sama dengan E pangkat 2K plus 1 PIM per N. Dan yang terakhir, yaitu konjugat E pangkat Z sama dengan E pangkat konjugat Z. Geser ke bawah, mari kita lanjut ke rumus Euler. E pangkat Y sama dengan cos Y plus I sin Y. Sehingga jika Z sama dengan X plus Y, maka E pangkat Z sama dengan E pangkat X cos Y plus I sin Y. Dalam bentuk polar, jika Z sama dengan R cos theta plus I sin theta, maka dapat ditulis Z sama dengan R E pangkat I theta. Sehingga dari rumus Euler akan diperoleh E pangkat 2 PI sama dengan 1, E pangkat PI per 2 sama dengan I, E pangkat PI sama dengan min 1, E min PI per 2 sama dengan min I, dan E min PI sama dengan min 1. Lanjut bentuk khusus. 1. Jika Z bilangan real, Z sama dengan X plus I 0, maka E pangkat Z sama dengan E pangkat X cos 0 plus I sin 0 sama dengan E pangkat X. Yang kedua, jika Z sama dengan I sama dengan 0 plus I, maka E pangkat Z sama dengan E pangkat I plus E pangkat 0 plus I sama dengan E pangkat 0 cos Y plus I sin Y sama dengan cos Y plus I sin Y. Yang ketiga, jika Z sama dengan X plus Y, maka E pangkat Z sama dengan E pangkat X cos Y plus I sin Y sama dengan E pangkat X cos Y. R sama dengan modulus E pangkat Z sama dengan E pangkat X lebih besar dari 0. E pangkat Z sama dengan Y. Slide selanjutnya, Fz sama dengan E pangkat Z, maka F aksen Z sama dengan E pangkat Z juga. Dalam bentuk polar, Z sama dengan R cos theta plus I sin theta, Z sama dengan RE pangkat I theta. Sehingga modulus E pangkat I sama dengan modulus cos Y plus I sin Y sama dengan akar cos pangkat 2Y plus sin pangkat 2Y sama dengan 1. Jadi, modulus E pangkat Z sama dengan EX, sehingga arc E pangkat Z sama dengan Y plus minus 2MP. Lanjut ke contoh soal. Hitunglah E pangkat Z dalam bentuk U plus IV dan modulus E pangkat Z. Z sama dengan 2 plus Pi per 2I. Jadi penyelesaiannya, karena Z sama dengan 2 plus Pi per 2I, maka E pangkat Z sama dengan E pangkat 2 plus Pi per 2I sama dengan E pangkat 2 cos Pi per 2 plus I sin Pi per 2 sama dengan E pangkat 2 0 plus I kali 1 sama dengan I E pangkat 2. Jadi E pangkat Z sama dengan I E pangkat 2
modulus E pangkat Z sama dengan I E pangkat 2 sama dengan E pangkat 2. Hampir sama dengan 7,389. Dari rumus Euler didapatkan E pangkat IX sama dengan cos X ditambah I sin X, sedangkan E pangkat min IX sama dengan cos X min I sin X. Nah, diketahui pula cos Z sama dengan 1/2 E IZ pangkat IZ ditambah E pangkat min IZ. Sedangkan sin Z sama dengan 1/2I E pangkat IZ dikurang E pangkat min IZ. Nah, dari definisi diketahui cos hiperbolik Y sama dengan 1/2 E pangkat Y ditambah E pangkat min Y, sedangkan sin hiperbolik Y sama dengan setengah E pangkat Y dikurangi E pangkat min Y. Turunan dari cos Z yaitu min sin Z, sedangkan sin Z turunan dari sin Z yaitu cos Z, turunan dari tan Z sama dengan sekan kuadrat Z. Misalkan Z sama dengan X plus Y, maka IZ sama dengan IX min Y, dan IZ sama dengan min IX plus Y. Cos Z sama dengan 1/2 E pangkat IZ ditambah E pangkat min IZ. Ini adalah dari definisi sebelumnya. Nah, sedangkan E pangkat IZ, IZ-nya itu kita ganti menjadi IX min Y, sedangkan min IZ kita ganti menjadi min IX plus Y. Nah, kenapa di sini saya balik atau E-nya saya tulis menjadi 2? Nah, tapi itu nilainya sama saja menjadi E pangkat IX min Y atau dan E pangkat min IZ plus Y. Nah, sedangkan dari definisi sebelumnya, E pangkat IX itu yaitu cos X plus I sin X, sedangkan min IX yaitu cos X min I sin X. Nah, kemudian kita faktorkan agar menjadi persamaan sebelumnya, yaitu kita dapat cos X E pangkat min Y plus E pangkat Y min I sin X E pangkat Y dikurangi E pangkat min Y. Nah, itu tidak merubah nilai sebelumnya. Nah, kemudian cosnya kita keluarkan. Nah, setengahnya kita kalikan dengan E pangkat min Y ditambah E pangkat Y. Sedangkan dari ruas min I sin X kita keluarkan. Nah, 1/2-nya kita kalikan dengan E pangkat Y dikurangi E pangkat min Y. Nah, dari definisi sebelumnya, 1/2 dikali E pangkat min Y ditambah E pangkat Y itu cos hiperbolik Y, sedangkan setengah kali E pangkat Y dikurangi E pangkat min Y yaitu sin hiperbolik Y. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hiperbolik. Fungsi-fungsi hiperbolik itu ada cos hiperbolik Z sama dengan 1/2 EZ plus E min Z. Terus ada juga sin hiperbolik Z sama dengan 1/2 EZ dikurang E min Z. Terus ini juga turunan. Turunan cos hiperbolik Z aksen sama dengan sin hiperbolik Z. Sebaliknya juga sin hiperbolik Z aksen sama dengan cos hiperbolik Z. Kemudian sini saya akan buktikan turunan sin Z adalah cos Z. D per dz sin Z sama dengan D per dz 1/2i EIZ dikurang E min IZ. Dimajukan, dikeluarin 1/2i EIZ dikurang min I E min IZ. Temukan lagi 1/2 EIZ ditambah E min IZ jadi cos Z. Kemudian sini saya letakkan soal lagi, misalnya nih, tunjukkan bahwa 2 sin Z1 cos Z2 sama dengan sin Z1 ditambah Z2 ditambah sin Z1 dikurang Z2. Karena sin Z1 itu 1/2i EIZ1 dikurang min IZ1 dan cos Z2 itu 1/2 EIZ2 ditambah E min IZ2, maka 2 sin Z1 cos Z2 sama dengan 2 EIZ1 per 2i.
dikalikan dengan E IZ2 dikurang E min IZ2 per 2. Lalu itu kita turunkan, E nya dikeluarin, E sama I dikeluarin, jadi EI Z1 plus Z2 dikurang E min I Z1 plus Z2 per 2I ditambah, kita kalikan itu, udah dikalikan jadi sama samping, jadi sin Z1 ditambah Z2 ditambah sin Z1 dikurang Z2. Nah, di sini ada soal lagi, contoh soal. Jika cos hiperbolik kuadrat Y sama dengan 1 per sin hiperbolik kuadrat Y dan cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X sama dengan 1, cos hiperbolik kuadrat Y sama dengan dikurang sin hiperbolik kuadrat Y sama dengan 1. Dan di sini ditanya cos Z kuadrat itu berapa. Jadi kita cari cos Z-nya. Cos X, cos hiperbolik Y ditambah I sin X sin hiperbolik Y, cos Z kuadrat sama dengan cos kuadrat X cos hiperbolik kuadrat Y ditambah I sin kuadrat X sin hiperbolik kuadrat Y. Di sini cos, kan di atas ada tulisannya, udah dikasih tahu kalau cos hiperbolik kuadrat Y itu sama dengan 1 plus ditambah sin hiperbolik kuadrat Y. Jadi di sini kita lihat ada cos yang turunan 2. Jadi cos hiperbolik kuadrat Y itu 1 plus sin hiperbolik kuadrat Y. Lalu jadi kita turunkan jadi cos kuadrat X dalam kurung 1 plus ditambah sin hiperbolik kuadrat Y ditambah sin kuadrat X sin hiperbolik kuadrat Y. Cos kuadrat X ditambah cos kuadrat X sin hiperbolik kuadrat Y ditambah sin kuadrat X sin hiperbolik kuadrat Y. Turunkan lagi, cos kuadrat X ditambah sin hiperbolik kuadrat Y, cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X. Jadi hasilnya cos kuadrat X ditambah sin hiperbolik Y. Halo, perkenalkan saya Tata Marwati. Di sini saya akan menjelaskan tentang integral kompleks. Jadi, andaikan T adalah variabel real Ft fungsi bernilai kompleks dan variabel real dapat ditulis dengan Ft yaitu Ut ditambah IV dengan UV fungsi real dan variabel real T. Untuk definisinya yaitu untuk fungsi bernilai kompleks dari variabel real T, fungsi T sama dengan Ut ditambah IV T dengan integral batas A ke B yaitu fungsi T dt sama dengan integral dari A ke B Ut dt ditambah I integral dari A ke B Ut dt V dt. Ya, kemudian ada 5 sifat dari integral kompleks. Untuk sifat yang pertama, itu artinya komponen real dari hasil integral sama dengan integral dari komponen real fungsi tersebut. Artinya, jika kita mempunyai fungsi kompleks, yaitu fungsi f sama dengan ut ditambah iv, maka real integral dari ft dt sama dengan integral dari ut dt. Untuk sifat yang kedua, yaitu sama seperti sifat yang pertama nih. Ini menyatakan bahwa bagian imajiner dari hasil integral dari bagian imajiner fungsi. Jadi, jika fungsi T sama dengan UT ditambah IV T, maka imajiner dari integral fungsi T dt sama dengan integral UT dt. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu konstanta kompleks dapat ditarik keluar. Jika K adalah konstanta kompleks, maka dapat dikeluarkan dan operasi integral sama seperti kalkulus real. Sedangkan lanjut kepada sifat yang keempat yaitu ketaksamaan integral merupakan versi dari ketaksamaan segitiga dalam konteks integral, menyatakan bahwa modulus dari integral fungsi kompleks tidak lebih besar dari integral modulus f tersebut. Ya, dan yang terakhir yaitu fungsi yang kelima, membalik batas integral menjadi tanda. Nah, jika batas integral dibalik, maka tanda dari hasil integral ini adalah sifat dasar dari integral baik dalam real maupun dalam integral kompleks. Nah, itu penjelasan terkait integral kompleks. Itulah pemaparan materi analisis kompleks dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.